Hadisnya kita bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin," tidak akan pernah didapat di bilangan hari, "al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah." Saat Anda mengerjakan amal saleh di hari-hari ini, cuman hari ini saja, maka amalan Anda statusnya akan naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sini ya sekalian. Pertama, ada bilangan hari yang jika Anda beramal soleh. Kunci pertama, amal soleh. Ingat, amal soleh, bukan amal salah. Status amal soleh ini, kalau nanti kita turunkan, misal saya berikan contoh cepat, sholat Anda amal soleh, baca Quran Anda amal soleh, zakat Anda amal soleh, infak Anda amal soleh. Status amal ini kalau dikerjakan di bilangan hari-hari ini saja akan naik statusnya menjadi amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai Allah, status pertama. Anda barusan sholat isya, tapi apakah salat Anda dicintai Allah? Belum tentu. Anda baca Al-Quran, apakah bacaan Anda dicintai Allah? Belum tentu. Tapi kalau Anda kerjakan di waktu-waktu ini, seketika naik statusnya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, apa bilangan hari itu? Ada berapa jumlahnya? Kemudian yang kedua, kalau naik statusnya jadi dicintai Allah, apa konsekuensinya? Apa yang didapatkan sebagai pembeda antara amal yang dicintai Allah dengan yang belum dicintai Allah? Apa perbedaannya? Baik, turunkan. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Waktunya untuk kita semua, terkhusus bagi yang tidak berangkat haji. Perhatikan, ada 10 hari pertama. 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi kalau nanti kita lihat sekarang 10 Dzulhijjahnya insya Allah tanggal berapa nanti? Ya tanggal 10. Tanggal 10 kan? Tanggal 1, tanggal 24 bukan. 10 Dzulhijjah ya tanggal 10. Halo? Tanggal 10 kan? Baik, maka Anda turunkan 10, 9, 8, 7, 6 terus sampai ke tanggal 1. Nanti konversikan ke waktu Indonesia atau waktu yang Masehi misalnya. Sekarang 10 Dzulhijjahnya diprediksi diduga 1 September. Anda tinggal turunkan. Kurangi. Maka perhatikan betul ketika masuk Anda ke tanggal 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah, perhatikan betul ya, amal soleh yang kita kerjakan naik statusnya menjadi ini, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah cintai amalan ini, maka perhatikan. Qulna ya Rasulullah, kami kemudian meminta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah beramal di 10 hari pertama ini yang dicintai oleh Allah bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah? Para sahabat langsung menaikkan statusnya kepada amalan tertinggi, jihad fisabilillah. Sama enggak pahalanya? Perhatikan jawaban Nabi. Walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, pahala setiap pekerjaan amal soleh Anda, pahalanya dinaikkan oleh Allah lebih dari jihad fisabilillah. Pahalanya senilai atau lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada satu saja yang enggak bisa ditandingi dengan amalan apapun, yaitu orang yang berjuang segenap tenaganya, dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tingkat yang paling tinggi. Seperti orang haji berjuang dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dia jual kebun, dia jual tanah. Makanya ketika meninggal, dia dikuburkan dalam keadaan dan dibangkitkan nanti dengan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik fi sabilillah. Berjuang ketika ada panggilan jihad dengan fisik, dia berjuang menegakkan Islam dan sebagainya, itu fi sabilillah, itu tingkat tertinggi. Tapi ketika tidak ada panggilan itu, sekarang bagi kita tidak ada situasi itu, maka amalan ini, amal soleh yang dikerjakan naik statusnya dan tidak bisa disaingi. Pertama, amalan yang dicintai Allah menghadirkan pahala senilai atau bahkan lebih daripada jihad. Kapan lagi antum bisa temukan itu?
Tolong garis bawah ya. Bahkan Ramadan pun setiap harinya itu lipat gandakannya itu 10 kali hari biasa. 10 kali hari biasa. Jadi jika Anda baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? 10. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dia dapat 10 kali lipat. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di ketika Anda baca alif lam mim dapat berapa? 30. Ramadan, Al-Bukhari Kitabus Siyam, hadis sahih qudsi, nomor hadis yang pertama di Kitabus Siyam. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat. Ramadan kali 10 lagi. Di begitu Anda baca alif lam mim, hari biasa 30, Ramadan kali 10 lagi 300. Setiap hurufnya 100. 10 hari ini bukan cuma 10, bukan cuma 100, bukan cuma 1000, lebih dari jihad fisabilillah. Mau berapa pahalanya? Lebih daripada jihad. Sedangkan jihad terbaik saja pahalanya surga. Maka ketika Anda bisa menunaikan ini dengan benar, disiapkan dengan baik, maka Masya Allah, nilainya luar biasa. 2. Lihat persamaan Qurannya. Perhatikan betul ya. Ini persamaan Al-Quran, tidak mudah untuk memahami, tapi saya coba sederhanakan. Quran surah kedua, ayat 222. Saya pelankan sedikit, saya lambatkan uraiannya supaya lebih mudah untuk didengar. Perhatikan. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan, di ujung ayatnya. Perhatikan. Innallaha yuhibbut tawwabi. 1. Sungguh Allah mencintai orang taubat. Persamaan pertama. Persamaan kedua, perhatikan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan. Lihat ujung ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya. Perhatikan persamaannya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Persamaannya 1. Lihat kalimatnya. Cinta Allah, Allah akan cintai. Cinta Allah, lihat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, menghadirkan ampunan dosa. Ampunan dosa, saya akan ampuni semua dosa yang melekat kepadamu. Kata Allah, kalau cinta Allah diturunkan, maka konsekuensi pertamanya bukan diberikan dunia, tapi Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ampunan dosa. Ampunan dosa. Fokus teman-teman sekalian, perhatikan. Di hadis ini, orang yang beramal soleh akan dicintai oleh Allah. Persamaan di Quran surah 3 ayat 31, orang yang dicintai oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita ambil persamaan ini, naikkan ke hadis tadi sebagai tafsirnya, maka anugerah kedua di 10 hari pertama ini, ada anugerah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi semua dosa-dosa kita. Ketika Anda kerjakan amal soleh, cinta Allah diturunkan. Ketika Allah cintai hambanya, persamaannya naik ke sini. Lihat. Maka ampunan dosa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat dosanya menggunakan bentuk jama', dzunubun. Di Quran ada dua bentuk, ada dzambun, ada dzunubun. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Perhatikan. Ketika Allah menyebutkan dosa yang ringan, dosa kecil, ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi. Dzambun, dosa ringan, 1. Tapi kalau dosanya jadi banyak, bohong iya, mencela iya, fitnah iya, macam-macam iya, terkumpul semuanya, maka dijamakkan kalimatnya dari dzambun jadi dzunubun. Allahu akbar, dzunubun. Perhatikan, bagi manusia umum yang belum dicintai oleh Allah, Allah berkenan mengampuni sebagian dari dosanya. Tapi ketika Allah mengatakan, saya mencintai hambaku, kalimatnya bukan dzambun, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kalau yang semua saya diampuni, maka masih adakah yang tersisa di antara dosa itu? Pertanyaannya, maaf ya, siapa di antara kita malam ini yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Sedikit. Yang dosanya sedikit, ayo. Ayo kita gantian, antum ustadz, saya pulang. Yang agak banyak, banyak. Ya saking banyaknya nggak bisa angkat tangan. Sekarang ada tawaran dari Allah. Nih saya tawarkan melalui lisan nabinya. Perhatikan.
ada hari-hari tertentu, Anda beramal soleh, amalnya ikut naik, kemudian dosa Anda diampuni. Dosa diampuni semua gugur, amalan langsung naik. Jika Anda wafat pada saat itu, beruntung Anda. Beruntung Anda, dosa diampuni, gugur semua dosa-dosa, amalan naik, tingkat lebih daripada jihad. Maka Masya Allah, bukan cuma masuk surga Anda, surga Anda akan tingkat yang paling tinggi langsung bersama para nabi. Quran surah keempat ayat 69. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di surganya bersama para nabi. Dia ada surga biasa, tetangganya orang-orang saleh. Akhi, di mana surganya? Di A. Dengan siapa? Ustaz fulan. Masya Allah, populer saat di dunia. Depannya siapa? Alim fulan. Samping kiri siapa? Habib fulan. Masya Allah. Kalau antum di mana, akhi? Saya di surga B. Dengan siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Yusuf, paling ganteng sedunia. Belakang saya Nabi Musa. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak menambahkan itu? Maka orang-orang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dosanya gugur, amalan naik setaraf jihad, setaraf dengan para syuhada. Ketika wafat dia, surga tertinggi dia dapatkan. Ada tawaran di hadapan kita, yang haji anugerah surga, yang tidak haji pun anugerah amalan yang luar biasa. Maka kalau Anda tidak siapkan persiapan yang bagus untuk menghadapi 10 hari itu, rugi Anda. Demi Allah saya katakan, orang yang mendapatinya saja belum tentu bisa mendapati semua ini. Yang hadir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah belum tentu dapat ini. Apalagi yang tidak mendapatinya. Yang paling celaka adalah setelah diberikan kesempatan Anda nggak mau ambil. Barangkali teman-teman sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf, barangkali ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Kemarin puluhan kali diberikan. Anda lihat yang usianya puluhan tahun, sudah berapa puluh kali Allah berikan? 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sudahkah mendapatkan ampunan dari ini semua? Kalau belum didapatkan, barangkali ini kesempatan terbaik kita untuk bisa meraihnya. Kalau sampai dengan yang sekarang belum juga antum maksimalkan, antum mau tunggu berapa tahun lagi?